Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu menghadapi orang nyinyir. Bagaimana cara kita bisa menang terhadap orang-orang yang lason hara atau memiliki lidah jahat. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Rosida Sarasiahaan, kemudian Ivana, Chelsea, dan Obed dari Riau. Bisa berdiri di tempat, di mana? Lah, kasih salam saudara-saudara. Ya betul ya, dari Riau ya. Oke. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Ini keluarganya Paul ya, yang main keyboard. Oke, terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita bahas hal ini, saya akan bacakan sebuah kesaksian dari Bapak Rifan dari Palopo. Saya bacakan. Shalom Pak Lukas, ini ada kesaksian. Saya kiranya dapat menjadi berkat yang menguatkan bagi kita semua yang mendengarnya, supaya iman kita kepada Bapa Yahweh semakin diteguhkan. Hari ini saya ingin membagikan kesaksian saya. Di bulan Januari 2024 lalu, saya berangkat ke Luwuk. Sebelum hari keberangkatan, saya berdoa supaya mobil rental yang akan saya tumpangi adalah mobil Terios atau RAS, karena mobil rental tipe tersebut cukup longgar untuk jarak kursinya, dan ternyata yang datang menjemput saya pada waktu itu persis seperti keinginan saya, yaitu mobil RAS. Puji Bapa Yahweh karena sudah mengabulkan doa saya. Setengah perjalanan si supir menagih uang tiketnya lebih dari kesepakatan dengan pihak agen tempat kami mendaftar. Saya berkata sama si supir, kenapa bicara 2 kali? Kan sudah putus dengan agen rental sekian, sudah diputuskan. Kenapa bisa harganya dinaikkan? Singkat cerita, si supir menerima juga uang sewa itu, tetapi dengan hati yang tidak senang. Singkat cerita, kami tiba di Luwuk sudah sekitar jam 11:10 pagi. Perjalanan kami sekitar 24 jam. Padahal kalau biasanya saya naik mobil dari Palopo sampai ke Luwuk sekitar 22 jam saja. Saya hanya bisa berdoa supaya saya tidak ketinggalan kapal, karena saya masih harus melanjutkan perjalanan ke Pulau Banggai Laut. Karena saya sudah dibookingkan kapal yang sedianya berangkat pukul 12. Puji Tuhan, karena kemurahan dan pertolongan Bapa Yahweh melalui penumpang yang di sebelah saya, ia minta agar sopir mau mengantar saya dulu. Walaupun si sopir beralasan mau buru-buru ke agen untuk menurunkan barang kiriman dari Makassar, tapi puji Bapa Yahweh, akhirnya sopir itu mau mencarikan ojek untuk mengantar saya ke pelabuhan. Untung saja kapalnya belum berangkat. Haleluya, semua karena kebaikan Bapa Yahweh. Pada waktu perjalanan dari Palopo ke Luwuk, si sopir parkir mobilnya di tengah jalan. Waktu itu sudah tengah malam, baru tempatnya gelap, karena kiri kanan hutan, tidak ada lampu jalan. Yang menjadi penerang hanya lampu depan mobil dan lampu kabut yang kedap-kedip. Untuk berhati-hati, saya waktu itu terbangun karena mau buang air kecil. Saya heran melihat kendaraan yang saya tumpangi berada di tengah bahu jalan. Karena sudah pengen buang air kecil, saya keluar dari mobil dan menyeberang jalan ke bahu kiri jalan. Di situ ada semak-semak seperti tumpukan bambu kecil. Lalu saya buang air kecil di situ,
Pas selesai buang air kecil, jari jempol kaki saya seperti ada yang menusuk. Rasanya kayak tersengat sesuatu. Saya bergegas ke mobil sambil mengebas-ngebaskan celana dan kaki saya, supaya kalau itu adalah semut, semutnya tidak masuk ke mobil. Sesampainya di mobil saya merasakan sakitnya yang luar biasa. Lalu saya ambil air mineral botol bekas, minum saya yang masih ada tersisa, dan mencurahkan ke jempol kaki saya yang sakit sambil berdoa dalam nama Yahweh Elohim, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Apapun yang menyerang dan membuat kaki ini sakit, jadilah sembuh. Semua bisa racun atau apapun yang masuk, jadilah tahir. Jadilah netral dan jadilah sembuh. Dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, terjadilah kesembuhan atas jari jempolku yang merasa nyeri dan sakit ini. Amin. Puji Bapa Yahweh, rasa sakit itu mulai berangsur-angsur hilang, dan waktu pagi hari rasa sakit itu sudah tidak terasa lagi, alias sudah sembuh total. Puji Tuhan, itulah pertolongan Bapa Yahweh bagiku. Terima kasih Bapa Surgawi atas pertolonganmu bagiku. Haleluya. Saudara-saudara seiman yang percaya kepada Bapa Yahweh Elohim, jangan pernah berbalik lagi kepada sesembahan lama, karena Yahweh itulah Tuhan pencipta dan tidak ada yang lain yang bisa diandalkan. Dia selalu dalam segala hal, keadaan Bapa Yahweh memberkati dan menyertai kita senantiasa. Terima kasih buat Pak Lukas yang sudah membacakan kesaksian ini. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Dari Rifan Palopo. Nah, ini kesaksiannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang bagaimanakah kita menghadapi orang-orang yang nyinyir yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada sekalipun mungkin jauh, tetapi dia bisa menghajar iman kita. Nah, saya akan bacakan sebuah WA yang masuk kepada saya berkenaan dengan materi yang saya sampaikan pada pagi ini. Saya bacakan Bapak Ibu. Shalom Papi Lukas. Saya adalah orang yang baru terima Tuhan Yahweh, dan saya sangat bersukacita karena selama ini saya yang bertahun-tahun sering bertanya dalam hati, kenapa ya nama sesembahan saya kok sama dengan nama iman saya yang lama? Tetapi saya tidak tahu penyebabnya dan tidak tahu jawabannya. Setiap tanya gembala atau pendeta, mereka selalu berkata, baca saja Alkitab. Tetapi hati saya selalu berkata, kalau itu pasti salah. Tapi singkat cerita, secara tidak sengaja saya menemukan channel Papi Lukas yang selalu saja muncul di komputer saya. Saat saya klik, betapa terkejutnya saya. Karena ini saya mendapat jawaban yang selama ini saya pertanyakan bertahun-tahun. Saya bersyukur, saya sekarang tidak lagi nonton khotbah dari manapun, kecuali ke Papi Lukas, apalagi sangat banyak. Ya, video kita di channel Lukas Sutresno sudah mendekati 2000 video, saudara. Ya. Namun saya agak sedikit kecewa dengan banyaknya para pengagung Tuhan Yahweh yang ternyata punya pribadi hidup yang sangat buruk. Ucapannya tidak menjadi berkat, saling menyerang dengan kata-kata yang tajam dan mengutuk, menghina pribadi orang, memfitnah dan lain-lain. Saya pikir kok lebih baik mentalnya komunitas lama saya ya. Namun demikian saya hanya mau ikuti saja saran Papi Lukas agar EGP. Apakah ini
tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang baru percaya seperti saya ini. Mohon pencerahannya. Bapak Yahweh memberkati Papi Lukas sekeluarga dari pengagung Bapak Yahweh yang baru bertobat. Nah, saudara, inilah WA yang saya terima. Kira-kira orang ini bisa kecewa enggak, saudara? Bisa kecewa kalau dia melihat ternyata komunitas pengagung Bapak Yahweh itu mentalnya kayak begitu. Ya. Jadi dia bisa beralasan, ya ngapain saya ikut Bapak Yahweh kalau ternyata orangnya seperti itu. Tapi saya bersyukur karena orang ini dia tidak mau melihat ke manusia. Dia hanya melihat kepada Bapak Yahweh. Dan menurut pengakuan dia sangat bersukacita karena setiap hari dia bisa nonton video saya, karena video yang ada di channel Lukas Sutrisno itu sudah hampir 2000, saudara-saudara. Jadi kalau saudara nonton sehari 2 materi saja, setahun nggak akan habis. Apalagi tiap-tiap minggu selalu muncul 3 materi. Ya. Nah, pagi ini sekali lagi saya akan bicara tentang masalah etika dalam pergaulan. Selama beberapa hari ini saya berbicara tentang mempertanggungjawabkan nama Bapak Yahweh. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang dunia alam supranatural. Kita juga berbicara tentang hukum law of attraction. Kita juga berbicara membahas tentang pengajaran kitab suci yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kapan Yesua mati, selama 3 hari 3 malam itu Yesua ada di mana? Di rahim bumi atau di Firdaus? Nah itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Namun demikian itu penting kita ketahui supaya kalau ada yang bertanya kita bisa menjawab, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada mereka. Lalu kita juga sudah mendengar tentang bagaimana menghadapi serangan santet atau berhadapan dengan kuasa setan dan lain-lain. Kali ini, pagi ini saya berbicara tentang etika moral. Dari WA tadi saya bisa mengambil kesimpulan, orang merasa diselamatkan karena sudah percaya kepada Bapak Yahweh, tetapi nggak punya etika. Justru dia menjadi penghambat. Sama seperti murid-murid Yesua. Coba aja kalau ada orang baru itu, seperti Bartimeus pada waktu teriak-teriak mendekati Yesua, siapa yang jadi batu sandungan? Siapa? Murid-muridnya, saudara. Ya. Nah, ini baru yang diberitahukan kepada saya. Berarti ada lagi setidaknya orang-orang yang ada dalam grup. Cuman bedanya orang ini memberitahu saya, orang yang lain cuma diam. Ada yang terpengaruh, tapi juga ada yang seperti orang ini memakai jurus andalan saya, yaitu EGP. Padahal orang ini dari iman seberang. Ya, Bapak Ibu, jadi memalukan kali ya. Oke, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa tahan terhadap serangan lason hara atau lidah jahat menghadapi fitnah? Abaikan saja, karena kebanyakan mereka yang bikin fitnahan itu selalu tanpa bukti. Kamu tahu enggak kalau si A itu begini-begini? Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Ada bukti enggak? Enggak ada. Tapi anehnya orang, mosok? Apa? Nah, akhirnya terima enggak? Terima, masuk itu serangan. Ya, dan itu mengotori pikiran, saudara. Jangan salahkan
kalau kita mengalami banyak hambatan. Itu yang seringkali saya amati seperti itu. Kasak kusuk, kamu tahu nggak? Wah, ini sudah berita ini. Ya, ini malaikat Gabriel ini mau menyaingi ini. Ya, saudara, karena malaikat Gabriel itu kan pembawa berita. Cuma bedanya kalau malaikat Gabriel itu ada fakta. Tapi kalau pemberita yang saya menyebut dengan istilah lason hara, tidak ada fakta, nggak ada bukti, saudara. Ya, nah, kecuali kalau mereka itu membawa bukti, nah itu boleh. Dan untuk bisa meyakinkan, hadapkan ke jalur hukum. Selama kita tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan, kita adu argumentasi di pengadilan. Ya, jadi taruhannya adalah aku yang masuk penjara atau kamu. Begitu ya Bapak Ibu, itu baru gentleman. Jangan kasak kusuk mengatakan, kamu tahu enggak? Ya enggak tahu lah. Ya. Tahu enggak kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini? Oh ya, mosok? Apa? Yang seringkali saya lihat seperti itu di mana-mana, saudara-saudara. Dan orang-orang yang nyinyir adalah sebetulnya manusia pengecut yang bermulut jahat atau lason hara, yang berbicara toksik. Kenapa? Karena mereka bicara tanpa bukti. Jadi kalau nanti saudara mendapatkan berita-berita seperti orang yang tadi kasih WA saya, saudara bikin pertanyaan begini, kamu punya buktinya, Pok? Nah, kalau nggak punya bukti, stop. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kejahatan mulut mereka itu biasanya loh ya, itu seputar uang, seputar seks, seputar kekerasan. Coba kita lihat bagaimana Daud difitnah dan dilecehkan. Bagaimana sikap Daud? Nah, ayo kita contoh sikap Daud ketika dilecehkan itu bagaimana. Saya bacakan di dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14. Adapun Raja Daud tiba di Bahurim, dan tampaklah ada seorang pria keluar dari sana, dari kaum keluarga Shaul, dan namanya Simei, anak Gera. Sambil keluar dia datang dan melecehkan, dan dia melempari Daud dengan batu, juga semua hamba Raja Daud dan seluruh rakyat, bahkan semua pahlawan yang berada di kanan kirinya. Dan dengan melecehkan, Simei mengatakan demikian, enyahlah, enyahlah, hai manusia penumpah darah, hai manusia tak berharga. Yahweh telah membalas kepadamu semua darah keluarga Shaul di tempat engkau telah menguasainya, dan Yahweh akan memberikan kerajaan itu ke tangan Absalom anakmu. Dan ketahuilah engkau diambil dalam kemalanganmu, karena engkau seorang penumpah darah. Dan Abisai anak Zeruya berkata kepada raja, mengapa anjing yang mati itu menista tuanku raja? Aku mohon biarlah aku menyeberang, dan biarlah aku memenggal kepalanya. Namun raja berkata, apakah urusanku dan urusanmu, hai anak Zeruya? Karena itu biarlah dia menista, sebab jika Yahweh telah mengatakan kepadanya, nistalah Daud, maka siapakah yang dapat berkata, mengapa engkau berbuat demikian? Maka berkatalah Daud kepada Abisai dan kepada seluruh hambanya, lihatlah anakku yang keluar dari kandung benihku sedang mengejar nyawaku. Apalagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia, dan biarlah dia menista karena Yahweh telah berbicara kepadanya. Mungkin Yahweh akan memperhatikan penderitaanku, dan Yahweh akan mengembalikan
kebaikan kepadaku, ganti nistaannya pada hari ini. Dan pergilah Daud serta orang-orangnya ke jalan raya. Tetapi Simei berjalan terus di sisi bukit yang ada di sampingnya. Sambil berjalan dia melecehkan dan melempari dengan batu ke sampingnya, serta menaburkan debu. Maka tibalah raja dan seluruh rakyat yang ada bersamanya yang kelelahan, dan di sana ia disegarkan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, Simei ini melecehkan dengan menyebut nama Yahweh loh. Dan Daud tidak membunuhnya walaupun dia bisa melakukannya. Seperti WA tadi yang sudah saya bacakan, bahkan yang ngaku pengagung nama Yahweh, inilah yang saya katakan bahwa dosa lason hara ini punya daya penghancur puluhan kali lipat, bahkan lebih dari dosa seorang pembunuh, dosa seorang perampok, dosa seorang pezina, dan karena menurut kitab suci racun dari lason hara ini seperti kanker, saudara. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, dan hindarilah omong kosong yang duniawi. Lason hara termasuk omong kosong bukan? Omong kosong lah, nggak ada bukti kok. Ya, karena hal itu akan berkembang atas semakin banyaknya kefasikan, dan perkataan mereka akan mengalami penyebaran bagaikan kanker di antara mereka Himeneus dan Filetus. Ngeri ya Bapak Ibu, lason hara itu punya daya ledak seperti ledakan nuklir. Dia bisa menghancurkan sendi-sendi iman seseorang. Apalagi kalau yang dilecehkan, yang dihina, yang difitnah itu tidak punya iman, oh langsung kabur dia. Pasti dia langsung akan meninggalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu, sama seperti orang yang WA tadi, wah ini termasuk orang hebat. Karena apa? Sekalipun dia mendengar, melihat model pengagung Bapak Yahweh seperti itu, tapi dia tak tergoyahkan. Ini yang bisa kita perlu contoh. Nah, saya membuat sebuah statement begini. Untuk mengetahui orang yang baik atau tidak, itu sangat mudah. Yaitu apa? Perhatikan saja ucapannya. Untuk melihat orang jujur atau tidak, beri dia jabatan bendahara. Untuk mengetahui orang itu disiplin atau tidak, bikin perjanjian berulang kali. Maka semua akan ketahuan secara otomatis. Dari semua sikap hidup yang paling jahat adalah menebarkan hinaan, fitnahan, dan dosa ini sampai dibahas secara khusus oleh Yakobus. Di dalam kitab Yakobus 3 ayat 6 sampai 10 dikatakan, lidah pun adalah api, suatu dunia kejahatan. Lidah ditempatkan sedemikian rupa di antara anggota tubuh kita, sehingga menodai seluruh tubuh dan membakar rangkaian kehidupan, sementara ia sendiri akan dibakar oleh api neraka. Sebab seluruh marga satwa, baik binatang liar dan burung-burung, baik binatang melata dan yang berkeriapan di laut, dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memberkati Yahweh, Bapa kita. Dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim.
Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius 5 ayat 48 dikatakan, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga atau di Samayim adalah sempurna. Nah, sekarang kategori sempurna itu yang seperti apa? Orang yang sudah ada di dalam Bapa Yahweh, orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, itu sudah dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan. Amin. Namun demikian hati-hati. Ternyata mulut kita ini yang menyeret masuk ke dalam neraka. Ini sangat mengerikan, Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengekang lidahnya. Di dalam kitab Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua tersandung banyak hal. Jika seseorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang bisa mengendalikan lidahnya, itu termasuk orang yang sempurna. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mencoba untuk lihat poin demi poin tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mudah melecehkan dan bahkan orang-orang yang mudah mengucapkan lason hara. Sekali lagi saya menggunakan istilah lason hara. Itu lidah jahat atau lidah toksik atau lidah beracun. Jadi lebih mudah menggunakan istilah lidah lason hara. Yang pertama adalah kita harus tetap punya prinsip dan komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Buktikan bahwa kita bisa tampil beda. Orang memang bisa saja bikin kesalahan, dan setan selalu berusaha untuk mengungkit kesalahan dengan cara teriak-teriak, lihat rekam jejak, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tersebut istilahnya berusaha untuk mengharap orang tersebut tetap ada dalam dosa. Menurut saudara jahat atau tidak? Oh, sangat jahat sekali. Harusnya orang itu membimbing untuk apa? Untuk supaya orang yang pernah berbuat dosa itu dibimbing ke jalan yang benar. Betul ya Bapak Ibu? Atau kita biarkan saja, kita ungkit terus supaya itu muncul di permukaan. Nah, ini kan jahat sekali ya Bapak Ibu. Itu artinya orang diajak untuk hidup di masa lalu. Sekarang kalau ditanyakan siapa di antara kita yang punya masa lalu yang baik, ayo angkat tangan. Ada yang berani? Oh, masa lalu saya baik Pak, saya orang sempurna. Ada? Ayo angkat tangan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti streaming, berani saudara angkat tangan, kasih teks di bagian chat. Saya orang paling sempurna Pak, saya orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ayo kalau berani. Artinya apa? Kita semua itu orang-orang jahat. Kita semua adalah sampah di hadapan Tuhan. Namun Tuhan mengangkat hidup kita menjadi manusia yang nilainya senilai darah Yeshua HaMashiach. Hebat bukan saudara? Sangat hebat sekali. Kemudian yang kedua, nah, jika ada orang yang memfitnah dan mengucapkan kata-kata keji, ya abaikan saja. Apakah jika dia menghina kita, lalu kita bisa hina seperti yang dia ucapkan? Halo? Tidak. Tolong kalau saya tanya, jawab ya.
artinya saudara bisa ikutin saya. Sekali lagi pertanyaan saya, kalau saudara dihina oleh seseorang, pertanyaannya adalah, apakah saudara tiba-tiba menjadi hina seperti yang diucapkan orang itu? Tidak. Lah ngapain kita stres, saudara? Nggak perlu kita pusing dengan klarifikasi ke sana kemari sambil stres, berusaha meyakinkan orang bahwa aku hidup benar. Nggak perlu, karena kita bisa dipermainkan mereka. Kita kecapean mengklarifikasi, nanti ada isu sedikit gini, klarifikasi lagi, isu sedikit, klarifikasi lagi. Kita ditarik terus untuk mundur ke belakang. Ya, apakah itu akan selesai? Tidak. Namanya toksik itu ya selalu ada, saudara. Ya. Atau kalau berani, laporkan pada jalur hukum. Saya yakin pasti nggak akan berani. Yang namanya orang toksik itu kan tanpa fakta. Kalau saya tidak akan mau, kecuali kalau mereka pakai jalur hukum, ya ayo kita hadapi. Lagian juga mereka yang suka nyinyir, paling bisanya cuma lason hara, tidak bisa membuktikannya, hanya bisa menebarkan energi negatif. Dan inilah dosa yang lebih besar, melebihi kebusukan ucapannya sendiri, karena daya penghancurnya lebih besar dari seorang pejinah dan pembunuh serta penipu. Cuma bedanya, spirit itu bersembunyi di balik kata-katanya yang manis, dengan segala tuduhan fitnah kejinya, seolah dia ini orang yang paling suci. Sampai di sini di poin yang kedua, saudara bisa paham? Haleluya. Nah, itu yang saya katakan, kita mesti hati-hati dengan orang-orang yang model begitu, saudara. Sekarang yang ketiga, jika ada orang yang merendahkan dan menghina kita, sebenarnya kita itu levelnya ada di atas orang itu sendiri. Jadi ngapain kita turunkan level kita dengan membalasnya? Paham Bapak Ibu? Kalau orang itu merasa mental dan levelnya lebih tinggi, dia tidak akan menurunkan orang. Karena dia tahu posisinya lebih tinggi dari orang itu. Tapi ketika kita berusaha untuk menurunkan orang atau menghina, melecehkan, berarti orang itu levelnya lebih tinggi dari kita. Amin. Ada orang yang ngomong sama saya begini, Pak Lukas, saya sakit hati karena saya direndahkan orang. Lah kalau kamu direndahkan berarti posisimu ada di tempat yang rendah atau tempat yang tinggi? Yang tempat yang tinggi kan? Ya ngapain pusing, saudara? Direndahkan ya tinggal kita diem aja. Apa kita mau ngikutin ucapannya? Ayo kita rendah-rendahan bareng yuk. Ya jangan, saudara. Posisi kita sudah tinggi, ya. Saudara lihat, seorang pemimpin, seorang yang menjadi public figure, seorang yang ingin punya kedudukan tinggi, itu tidak akan pernah luput dari hinaan. Masa kita kalah sama Pak Prabowo? Pak Prabowo saja berani ngomong apa? Kalau ada yang melecehkan, jogetin saja. Masa kita kalah sama Pak Prabowo? Bagaimana, saudara? Ya, kita punya Roh Kudus kok. Mau jogetin? Mau jogetin saja. Ya, Bapak Ibu. Ya. Biarkan mereka tidak bisa tidur. Dan sebenarnya kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena diri kita itu ada pada orang-orang itu, saudara. Amin. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Sing diingat orang itu terus, tapi sayang mengingatnya keburukannya yang dia sendiri
belum pernah bisa membuktikan. Lucu bukan? Spirit apa yang ada? Loh, saya ngomong ini benar apa tidak? Iya toh? Ngapain kita pusing dengan orang-orang yang berlevel rendah? Makanya saya tulis, level kita itu sebenarnya ada di atas mereka. Jangan turunkan levelmu pada posisi orang itu. Paham Bapak Ibu? Sekarang yang keempat. Inilah kesempatan untuk praktek firman Tuhan. Seperti Yesua, dia dihina, dia difitnah, dia dilecehkan, dia dipermalukan, dia ditelanjangi. Apakah Yesua membalas? Tidak. Membalas kalimat kata-kata saja tidak, cuma diem, ya. Dia tidak membalas sama sekali, padahal dia bisa panggil malaikat. Ya, dia dipermalukan habis-habisan loh. Dia bisa panggil malaikat untuk membuktikan bahwa dia adalah Yahweh sendiri yang turun menjadi manusia. Bahkan kalau saudara lihat, Yesua sampai hari ini terus dilecehkan. Ada pernah seorang dari seberang yang mengatakan, tahu nggak? Kalau Yesua itu mereka pakai panggil nama Yunani, itu pernah kawin dengan Maria Magdalena. Dia tunjukkan ayatnya, tapi ayatnya ngawur saudara. Ini orang nggak paham firman Tuhan kok berani mengupas. Ya, dikatakan dia kawin sama Maria Magdalena dengan membawa bukti inskripsi. Ya kalau inskripsi bisa saja dibikin manusia. Yang kita lihat itu adalah firman. Amin, saudara-saudara. Dan mereka menunjukkan bukti ketika Yesua memberikan mujizat pertamanya di Kana. Itu kan ngawur penafsirannya, saudara. Justru Yesua di situ bukan sebagai pelaku, tetapi dia diundang untuk menghadiri perkawinan di Kana. Walaupun memang tidak disebut mempelainya namanya siapa dengan siapa, tapi Yesua datang ke situ hanya sebagai tamu undangan, bukan pelakunya. Paham? Ya, jadi saya pikir nih orang otaknya kok kualik ya, terbalik. Ya maklumlah dari luar kok mau menafsirkan kitab suci kita yang tidak paham sama sekali. Ya. Jadi kalau saudara sampai dilecehkan, saudara dihina, saudara berkata dalam hati, terima kasih Tuhan. Inilah saatnya untuk saya praktek firman Tuhan. Kita bisa mendoakan orang tersebut. Jika kelak orang itu mengalami bencana, bisakah kita kasih makan pada orang itu? Halo? Betul, berani? Ya, artinya kalau orang yang melecehkan saudara, yang menghina saudara, tiba-tiba jatuh miskin dan minta-minta kepada saudara, bisa saudara kasih makan dia? Itu baru iman, saudara. Di dalam kitab Romi atau Roma pasal 12, ayat 20 sampai 21 dikatakan, oleh karena itu jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Kalau saudara bisa melakukan kejahatan kepada mereka, lalu apa bedanya? Kita nggak beda dengan mereka. Tapi kalau kita bisa melakukan kebaikan terhadap orang yang ngejahatin kita, itu baru murid Yesua. Paham nggak Bapak Ibu? Cuman memang orang bisa saja berkata begini, Pak Lukas yang ngomong cok,
coba ada seperti itu, inilah saatnya kita praktek. Amin. Kita praktek. Lawang kita dilecehkan yo, kita nggak kehilangan duit kok. Betul? Kita dilecehkan ya, kita punya pembela. Ngapain kita pusing dengan orang-orang yang punya lason hara atau lidah jahat, saudara? Jadi ini kalau kita dihina, dicaci maki adalah kesempatan untuk menjadi pelaku firman. Sekarang yang kelima. Kalau ada yang menghina kita, itu berarti kesempatan untuk kita menubuatkan bagi diri sendiri akan hal-hal yang besar. Karena posisi orang yang dihina, dilecehkan itu, alam supranatural kita sedang terbuka lebar dan critical area sedang lengah. Saya tidak akan menceritakan tentang apa itu critical area. Tonton saja video saya tentang hukum law of attraction. Tapi intinya adalah ketika emosi saudara diaduk-aduk oleh orang yang bikin saudara jengkel, yang bikin saudara marah emosi, lebih baik saudara diam. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Katakan, Roh Kudus, beri aku kekuatan. Baru setelah itu ucapkan nubuat yang besar. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sudah memberikan rumah yang besar dan indah. Terima kasih Bapa Yahweh, tiap-tiap bulan berkat-Mu mengalir deras dengan tanpa saya duga energi keuangan masuk ke dalam kehidupanku. Ini tak ajari Bapak Ibu. Kesempatan terbaik adalah ketika kita sedang dilecehkan. Critical area kita sedang lengah dan ucapan kita itu pasti terjadi. Bukan semoga lagi. Ingat loh, kalau critical area sudah lengah, apapun yang kita ucapkan itu jadi. Memang kita hidup di dimensi waktu. Tunggu saja, buktikan kata-kata saya. Selama kita dihina orang, kita membalas, maka semua mujizat yang kita ucapkan tidak terjadi. Makanya ada pepatah yang mengatakan begini, kalau kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan buat kita. Tapi kalau kita angkat tangan menyerah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang turun tangan untuk kita. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi sebaliknya kalau orang menutup, ya, kata kalau Tuhan yang menutup, tidak ada kekuatan manusia sehebat apapun yang bisa membukanya. Jadi yang penting kita ikutin saja jalurnya Bapa Yahweh. Dengan kita mengikuti jalurnya, maka yang terjadi adalah mujizat-mujizat besar pasti menyerbu hidup saudara. Haleluya. Kemudian yang keenam, jika ada orang yang menghina engkau, berarti Tuhan sedang tunjukkan kalau kita tidak boleh berteman, apalagi bersahabat dengan orang tersebut. Jadi kita tidak akan berurusan dengan manusia yang tidak beradab untuk waktu kedepannya. Saya ambil satu contoh, kita harus istilahnya itu ngebek kuping, saudara. Tutup mata. Kita lihat contoh yang mudah itu Hana, saudara. Hana itu adalah istrinya siapa? Elkana. Tapi sayang sekali Elkana ini kawin lagi.
Sehingga Hana punya seorang madu yang bernama Penina, saudara. Dan kitab suci mengatakan setiap kali Hana mau ibadah, selalu diganggu oleh Penina. Karena Penina itu punya anak, sementara Hana itu mandul. Orang zaman dulu kalau mandul itu menjadi aib, saudara. Kenapa sampai Elkana ini kawin lagi? Karena dia ingin punya anak. Tapi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh tidak boleh begitu ya Bapak Ibu. Jangan karena alasan tidak punya anak kawin lagi, enggak boleh begitu. Amin. Ya. Dan saya selalu mengatakan tangan saya selalu memberkati orang yang sama. Tidak mungkin orang yang berbeda saya memberkati. Tidak. Jadi kita harus punya prinsip. Nah, saya akan tunjukkan ini saudara-saudara. Bukan cuman Hana ini punya problem keluarga, tetapi dia juga melihat kehidupan anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni Bante Pinehas. Itu jahatnya luar biasa, saudara. Karena setiap kali jemaat memberikan persembahan, dia curi persembahan itu. Ya, saya bacakan di dalam kitab 1 Samuel atau Samuel Alef pasal 1 ayat 2 sampai 3. Dan dia mempunyai 2 istri. Nama yang pertama adalah Hana dan nama yang kedua adalah Penina. Dan Penina mempunyai beberapa anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Dan pria itu dari tahun ke tahun pergi dari kotanya ke Shilo untuk beribadah dan mempersembahkan korban di hadapan Yahweh Sebaot. Dan kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam bagi Yahweh di sana. Nah, ini Hana ini punya banyak sekali sandungan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi apakah dia lalu berkata, orang ibadah-ibadahan percuma, saya ibadah juga hati saya terluka, percuma. Apakah seperti itu? Tidak. Hana tetap setia, ya. Hana tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi saya katakan, kalau saudara diberi masukan lason hara, berhati-hatilah. Atau saudara yang dihina dijadikan bahan pembicaraan lason hara, bersyukurlah. Karena Tuhan tunjukkan bahwa orang itu bukan sahabat yang baik. Teman saja tidak masuk kategori saudara, apalagi sahabat. Seorang sahabat itu justru menguatkan. Seorang sahabat justru memberikan support. Bukannya malah melecehkan, menyebarluaskan hal-hal yang tidak ada fakta sama sekali. Maka saya katakan ini lidah beracun ini ngeri ya. Saya membaca WA yang tadi saya bacakan saja, saya bilang waduh, ini baru orang yang ngaku seperti itu. Nah kalau yang tidak, wah itu kan benar-benar jadi kanker saudara. Merambah kemana-mana, akhirnya orang nggak tertarik. Saya jadi ingat ketika Mahatma Gandhi pertama kali masuk ke gereja. Di depan itu ada penerima tamu. Karena melihat orang ini pakaiannya sangat sederhana. Penerima tamu yang pakai jas itu berkata, silahkan Anda nanti duduknya di sebelah sana ya Pak, jangan di depan. Sehingga Mahatma Gandhi berkata, oh ternyata dalam dunia Kristen juga ada kasta. Ya apa bedanya dengan agama saya? Hari itu adalah hari pertama dan terakhir untuk dia menginjakkan kakinya
Makanya saya katakan penerima tamu itu penting. Begitu berhadapan dengan jemaat yang hadir, berilah senyuman dan katakan Bapak Yahweh memberkati. Silahkan duduk. Kalau penuh, beri tahu, oh ada tempat kosong di sini, di sini. Jangan kita cuma diam, tapi bimbing mereka untuk bisa mendapatkan tempat duduk. Amin. Karena kita tidak lama lagi setelah kehilat ini selesai total, jemaat kita kembali pulih. Ribuan orang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Dan saudara harus berusaha untuk bisa mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti berhati-hati. Karena lason hara ini bisa menghancurkan iman saudara. Sekarang yang ketujuh. Ketika kita dihina orang, jangan lalu stres mengurung diri atau menjauhi manusia. Masa hanya ucapan satu atau dua orang saja bikin hati kita jadi berubah? Pakailah jurus saya, EGP. Emang gua pikirin. Itu jurus ampuh loh. Dan sudah banyak orang yang mempraktekannya. Di sini saya kasihkan gambaran anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Lah kita jadi kafilahnya apa jadi anjingnya? Jadi kafilahnya, saudara. Anjing itu kan bisa cuma menggonggong, ganggu istilahnya. Ini pepatah dunia loh, bukan ayat firman Tuhan. Lah pepatah dunia aja tahu seperti itu. Masa kita yang jadi anjingnya? Sorry ya, enak aja, ya. Paham nggak Bapak Ibu? Jangan jadi anjing, tapi jadilah kafilah yang akan menemukan banyak hal-hal yang luar biasa. Kemudian yang ke-8. Orang yang suka menghina orang lain itu adalah orang yang berenergi buruk dan level hidupnya sangat rendah. Ngapain kita terpengaruh dan menurunkan level kehidupan kita? Justru kita harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, karena sekali waktu kamu juga akan menjadi bahan hinaannya. Amin. Karakter itu kalau belum berubah, saudara akan jadi bahan pembicaraannya nanti. Maka saya sering memberikan tips kepada teman-teman yang WA. Saya bilang, kamu hindari dia tapi jangan menyolok. Karena kalau kamu menghindari dia secara mencolok, maka dia akan berbalik menyerangmu sangat jahat. Tapi mulai lepaskan dia pelan-pelan. Sampai sama sekali saudara lepas dari orang itu dan saudara ada dalam energi yang baik. Kalau energi saudara itu baik, maka hidup saudara pun pasti diberkati Bapak Yahweh dengan sangat luar biasa. Haleluya. Ya. Jadi berhati-hati dengan orang yang berenergi buruk. Sekarang yang ke-9. Jika saudara yakin kalau engkau tidak hidup sendiri, tetapi ada Tuhan, dan mengakui bahwa hukum sistemiknya Bapak Yahweh itu bekerja dengan sempurna sampai dunia kiamat, maka bentengi saja dirimu dan pasang ranjau yang memiliki daya ledak yang besar pada setiap orang yang berbuat curang atau yang berani mengusik ketenangan hidupmu, maka tidak akan hidup tenang sampai mereka datang kepadamu dan minta maaf dan mengakui kesalahannya. Tetapi kita juga harus mendoakannya dengan tulus agar orang itu mengalami pemulihan. Artinya saudara juga harus paham. Ini pernah saya ajarkan beberapa waktu yang lalu. Ya, bentengi diri saudara.
tiap hari. Karena tiap hari itu kadang datang kutukan dari orang yang berbeda. Paham Bapak Ibu? Jadi sebelum saudara melangkah, saudara proteksi diri dengan berkata, saya tutup seluruh hidup saya dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Dan jikalau ada kutukan yang dilontarkan kepada saya oleh siapapun juga, maka kutukan itu kembali kepada pemiliknya. Ini saya ambil dari kasusnya Yosua bin Nun ketika dia sudah mengitari kota Yeriko dan merobohkan temboknya. Dia katakan, terkutuklah orang yang berani membangun tembok ini. Dan 500 tahun kemudian ada peristiwa yang mengerikan terjadi. Orang mendirikan tembok, dia bayar dengan 2 anaknya yang mati, saudara. Saya sudah pernah menerangkan ini, ya. Saya tidak akan terangkan secara panjang lebar, tapi proteksi diri saudara sendiri. Ya. Saya sudah memproteksi diri saya sudah memproteksi keluarga saya, dan saya sudah memproteksi Kehilat Aleph Tau. Siapapun mereka yang berani melakukan penghinaan, pelecehan, maka ucapan itu kembali kepada pemiliknya. Dan itu memang alam roh seperti itu, saudara. Ada pepatah Jawa yang meneguhkan apa yang saya lakukan dengan kalimat seperti ini. Nek moyok mesti mondok. Artinya apa? Kalau kita menghina, pasti kita akan ada di tempat yang sama. Mondok itu artinya tinggal di rumah. Ya. Jadi apapun yang mereka ucapkan itu sebetulnya adalah sebuah gambaran dari diri mereka sendiri. Tetapi mereka bersembunyi di balik kata-kata yang nampaknya suci, yang nampaknya hebat. Padahal sebetulnya kalimat hinaan itu karena dialah pelakunya. Paham Bapak Ibu? Jadi ngapain kita stres? Wong kita ngerti hukum sistemiknya Bapak Yahweh kok. Bentengi saja tiap hari. Sama seperti kalau saudara dikasih paket bom, mau terima nggak? Ya kalau nggak mau terus mau diapain? Ya kembalikan. Perkara meledos di sana ya bukan urusan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ini saya bicara dunia alam supranatural, dunia yang tidak kasat mata. Jadi kita katakan siapapun yang mengutuk saya kembali kepada pemiliknya. Saudara boleh kasih ranjau dengan 3 ranjau yang biasa saya lakukan. Ranjau yang pertama adalah orang itu jatuh miskin. Ranjau kedua adalah kena serangan stroke. Ranjau yang ketiga adalah mati, saudara. Terserah alam semesta mau pilih yang mana. Kalau tingkat hinaannya itu masih tergolong rendah, paling-paling cuma jatuh miskin. Dan saya katakan orang-orang itu tidak akan pernah kembali pulih seperti sedia kala sampai orang itu datang kepada saya dan minta maaf, mengakui kesalahannya, baru pulih. Dan itu pun setelah saya doakan. Itu persis seperti ketika Moshe mengajak bangsa Israel keluar, dihambat oleh Firaun. Sampai Firaun mengakui bahwa itu sebuah kesalahan dan Firaun berkata, doakan kami. Dan Firaun mendoakan bukan? Ketika mendoakan, tulah itu pergi. Dibaleni maneng, saudara. Kena tulah lagi, baleni maneng sampai 10 kali. Ini kan saya bilang orang yang 2 bleke luar biasa. Makanya saya bilang proteksi diri hidup saudara masing-masing. Kalau saudara sudah
memproteksi diri saudara, maka saudara akan kebal. Karena firman Tuhan katakan melalui kitab Maaseslihim atau Kisah Rasul yang mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa, katanya. Dalam teks bahasa Jawa dikatakan, siro bakal nompo kasekten. Kamu akan menerima kesaktian. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi orang yang sakti. Orang yang sakti itu artinya dipanah, nggak mempan, saudara. Paling yo posisi gatel iki, cuman gitu, saudara. Tapi kalau orang nggak sakti dilempar kerikil saja, apa lo seperti ini? Udah langsung KO, saudara, jatuh mentalnya. Tapi kalau kita sakti, mau difitnah model seperti apapun, emang gua pikirin, saudara. Dan kita akan selalu berada di level yang terus tinggi. Sementara orangnya itu dia gelisah sendiri, dihina kok yang meneng wae, dilecehkan kok meneng wae. Ya karena kamu jadi orang Farisinya. Ya kalau kita kan jadi Yesuannya, betul nggak Bapak Ibu? Dilecehkan meneng wes, karepmu lah kowe meh ngomong apa. Iya toh? Karena dia hanya bicara tanpa fakta. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Inilah ranjau, ya. Di situ ada tanda. Ya. Mens itu ranjau, saudara. Itu kalau diinjak hancur kakinya, saudara. Itu di medan perang seperti di Vietnam, di hutan itu dia kan sembunyinya di bawah itu, kota bawah tanah sepertinya. Itu di atasnya itu ribuan bahkan puluhan ribu ranjau. Makanya tentara Amerika ngeper juga masuk ke hutan Vietnam, saudara. Karena tanpa diketahui dia nginjek klik, sudah wes klik wes angkat yo bam, hancur kakinya, saudara. Berantakan semua. Kalau sudah klik, jalan satu-satunya ada orang yang menekan, baru dilepas. Nah, terus itu dikasih pemberat atau tetap dalam posisi klik di bawah. Tapi begitu dilepas dia akan meledak. Dan daya ledaknya itu hancurnya bukan cuma epek-epek itu, bukan. Apa itu epek-epek? Ya. Apa? Kaki, ya. Tapi bisa hancur segini loh, saudara. Buam, hancur berantakan kakinya. Makanya saya katakan pasang ranjau dalam hidupmu, amen. Jadi kalau sudah pasang ranjau, santai saja. Lu mau datang ke gua, mau model-model, lu kena ranjau gua, hancur lo. Paham Bapak Ibu? Dan itu jangan salahkan saya, karena Anda bawa energi negatif dan saya menolaknya. Paham Bapak Ibu? Jangan malah kita, oh apa? Mosok? Lu saudara kok malah menyetujui? Nah ini bagaimana saudara? Ya. Sekarang yang ke-10. Nah, dari pengalaman yang saya lihat, jika ada serangan mental, biasanya akan menerima berkat yang besar yang akan membuatmu mengalami ratapan yang berubah menjadi tari-tarian. Jadi nikmati saja hinaan orang, toh kita punya urusan sendiri dengan Tuhan. Di sini saya ilustrasikan, itu orang yang sedang dilecehkan, orang yang sedang dihina, diamkan saja. Memang perasaan sedih itu bisa saja terjadi. Cuman kalau saya sih enggak, saudara. Lu mau ngomong apa juga, emang gue pikirin. Saya luka sedikit saja tidak. Jadi saya katakan kalau orang sampai menghina saya begini begitu, saudara pikir saya terluka, hati saya berubah? No.
rugi saya, saudara. Kenapa? Karena setiap hinaan itu sebetulnya adalah berkat yang menyamar. Yang penting kita punya komitmen, aku mau hidup berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Aman hidup kita, saudara. Sehingga setiap hinaan seperti ini akan berubah menjadi tari-tarian. Siapa yang mau hidup penderitaan jadi tari-tarian? Angkat tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, siap dihina orang? Siap. Nah, bagi saudara yang di rumah yang tidak suka kami, silahkan hina sepuasmu sampai wudelmu mencong sisan. Ya, kita akan tetap tegar, setegar mercusuar. Amin, haleluya. Ya. Nah, ada apa di balik penghinaan, pelecehan dan fitnahan? Ada berkat besar yang pasti terjadi dalam hidupmu. Sekarang tinggal orang yang menyuarakan lason hara hanya bisa gigit jari dan cuma nonton kebahagiaan orang yang dihinanya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, percayalah. Karena ini hukum alam semesta yang semoga tidak mudah-mudahan. Ya. Ada seorang istri presiden namanya Eleanor Roosevelt. Dia katakan begini, great mind talking about ideal, average mind talking about event, small mind talking about people. Great mind atau pikiran yang dahsyat itu bicara tentang ide, ya, tentang hal-hal yang besar. Average mind talking about event. Jadi pikiran yang rata-rata itu hanya bisa bicara tentang peristiwa yang ada sehari-hari. Tetapi small mind talking about people. Jadi pikiran yang kecil itu hanya bisa untuk membicarakan orang lain. Small mind adalah orang yang asik dengan urusan orang lain, sibuk menilai orang yang berada di luar dirinya, sibuk ngurusin sesuatu yang seharusnya bukan urusannya, dan tidak menghasilkan apapun kecuali perseteruan, percekcokan, dan kesalahpahaman. Orang ini sangat menyenangkan untuk menceritakan orang lain, apalagi yang menyangkut rahasia orang. Terlepas itu fakta atau tidak, mereka lepaskan dopamin bagi dirinya sendiri menjadi puas. Jika sudah melepaskan mulut nyinyirnya, dan ternyata dalam ilmu jiwa ini termasuk orang yang sakit ternyata, saudara. Jadi menurut ilmu jiwa itu orang yang suka nyinyir itu golongan orang yang mestinya berurusan dengan rumah sakit 2 bola, saudara. Tahu rumah sakit 2 bola? Tahu ya wes, Magelang tahu, yang lain saudara nggak tahu ya. Rumah sakit 2 bola itu rumah sakit gila terbesar se-Asia Tenggara. Itu ada di Magelang, saudara. Ya. Keramat ya, orang nyebutnya keramat. Saya nyebutnya 2 bola saja, karena di rumah sakit itu kan depannya ada 2 bola, iya toh? Bola nganggo semen tapi. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, saudara harus ekstra hati-hati. Karena orang jenis ini tidak bisa pegang rahasia orang lain. Dalam dunia pergaulan disebut mulut ember, ya, mulut ember. Jadi saudara juga pasti akan jadi korban berikutnya, percayalah. Mulut ember, ada yang nyebut, saya nyebutnya telepon gendong, ya.
Orang yang seperti ini merasa dirinya superior, maha tahu. Orang yang seperti ini kalau sehari saja belum membicarakan kejelekan orang lain, dia akan gelisah dan seperti orang sakau kena narkoba. Ngeri ya Bapak Ibu, dia cari-cari berita ke sana kemari. Pokoknya hari ini harus ada berita yang saya sebarkan. Berita apa? Bukan berita kedahsyatannya Bapak Yahweh, tapi berita keburukan orang. Saya tidak sedang membicarakan saudara loh, tapi sedang ngajarin trik menghadapi orang yang lason hara tingkat akut, saudara-saudara. Nah, ini saya memberikan nasihat untuk orang yang sudah menerima info lason hara. Jangan diterima dan ditelan mentah-mentah tanpa melihat fakta. Atau saudara akan kemasukan energi negatif yang akan menurunkan vibrasi energimu. Atau jika orang yang dituduhkan sudah pasang ranjau, saudara akan kena ranjau itu. Apalagi kalau menginfokan kepada orang lain lagi, maka secara alam supranatural saudara sudah menjadi satu level dengan si lason hara. Maka jangan heran kalau tiba-tiba terjadi bencana. Nah, ini yang tidak pernah disampaikan oleh pengkhotbah dimanapun, saudara. Dan tidak pernah pengkhotbah itu menceritakan untuk mengembalikan lason hara itu. Karena mereka menganggap itu kejahatan. Ya keliru. Apakah kalau saudara dikirimi bom, dikembalikan itu berarti saudara jahat? Ya tidak. Ya perkara nanti bom yang meledos di sana kan bukan urusan kita. Saudara dikasih paket narkoba, saudara nggak merasa beli narkoba, mau diapain? Ya kembalikan saudara. Kalau saudara kemilian, wah ini narkoba larang iki regane iki. Dijual sisan, wah saudara malah jadi pengedar narkoba, saudara malah berurusan dengan hukum. Amen. Yang bukan miliknya jangan kemilikan, kembalikan. Lason hara bukan milik saudara. Saudara adalah selalu mengucapkan hal-hal besar, hal-hal yang positif, hal-hal yang superior, hal-hal yang dahsyat. Dan apapun yang saudara ucapkan pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ini catatan-catatan ya. Kenapa kalau saya konseling ada banyak hal yang istri saya tidak tahu. Misalnya konseling dan tahu kalau si A itu orangnya ternyata seperti itu, saya tidak menceritakan kepada istri saya atau kepada keluarga. Karena kalau saya menceritakan, berarti saya menciptakan jurang pemisah. Yang tadinya dekat, akhirnya jadi sinis, jadi jauh. Saya mencipta bukan? Mencipta kesenjangan antara orang yang saya ceritain dengan orang tersebut. Paham Bapak Ibu? Ya. Dan saya tidak mau jadi lason hara. Saya juga tidak mau mukulin orang dari mimbar. Kalau saya memberitakan tentang hal orang nyinyir, itu sifatnya umum. Kalau saudara merasa terkena, bertobat saudara. Jangan, oh kayak nyindir aku Pak Lukas nyindir aku. Loh itu apa? Ngapain saya ngurusin 1-2 orang? Saya nyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kalau Anda tersindir, bertobat. Gampang toh? Ngapain kita pusing-pusing? Jadilah berkat dan hidup saudara akan penuh dengan mujizat besar. Saudara akan tampil sebagai pemenang di hari-hari yang sulit. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semuanya. Terima kasih Bapak Yahweh.
tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau untuk hadir dalam doa semalaman yang diadakan pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 10 malam sampai dengan Senin 11 Maret 2024 pukul 4 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Dalam rangka memperingati perayaan Purim, Panitia Hari Raya akan mengadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 9 pagi di Kehilat. Perayaan Purim akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 6 pagi dengan tema Tahun Kemenangan. Ibadah sore tetap diadakan seperti biasa. Amsal 9 ayat 11 berkata, "Sebab olehku hari-harimu akan diperbanyak dan tahun-tahun hidupmu akan ditambah." Yom Holedet Sameah bagi bapak, ibu, saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah hikmat, damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Oh, ini ada tambahan ya. Baruk Dayan Hamed, Bapak Sidak, ini ayahnya Nadia Singer, meninggal hari Sabtu 2 Maret jam 3 sore. Jenazah disemayamkan di rumah Ibu Endang Salon, dimakamkan hari Minggu 3 Maret di TPU Giriloyo jam 11 siang. Upacara pemakaman pukul 10 dilayani oleh GBI Bromo. Jadi bukan kita yang melayani. Baik Bapak Ibu, itulah pengumumannya, dan hari ini adalah minggu pertama. Seperti biasa, setiap minggu pertama saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan bagi pembangunan Kehilat yang masih terus kita laksanakan. Kali ini sedang garap plafon, saudara ya. Kemarin garap listrik, sekarang garap plafon. Kita doakan supaya Kehilat kita segera selesai dan kita bisa pindah ke belakang. Lebih nyaman, tempatnya lebih besar, ya 2 kali lipat ini, dan akan banyak jiwa-jiwa yang nanti dimenangkan oleh Bapak Yahweh. Ya, nah kita doakan. Jadi hari ini saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan. Dan bagi saudara yang hari lahirnya bulan Maret, saya mengundang untuk maju ke depan. Kita akan doakan bersama dengan seluruh jemaat agar Bapak Yahweh memberkati kehidupan saudara. Yang ada di rumah juga, saudara nanti yang lahir bulan Maret bisa angkat tangan sementara kami mendoakan. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita. Sekali lagi, yang berulang tahun di bulan Maret silakan maju ke depan. Haleluya. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini saya datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sebelum kami menutup ibadah pagi ini ya Tuhan, saya minta pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu semuanya. Mereka yang memberikan persembahan tatangan, Bapa Yahweh balas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami juga meminta pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret. Berkatilah mereka semua ya Bapa Yahweh. Berikanlah kado istimewa untuk mereka yang selama ini mungkin mereka berharap dan belum mendapatkan jawaban. Tapi di bulan Maret ini mereka mendapatkan kado istimewa dari Bapa Yahweh.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Yang masih sekolah, beri hikmat, akal, budi, kepandaian, sehingga di sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai, yang cerdas, yang hidup mempelajari dengan jujur. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan umat-umat-Mu semua dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti streaming, yang ada di rumah masing-masing, yang berulang tahun, diberkatilah mereka supaya mereka boleh melihat dan mengalami betapa dahsyatnya kasih Bapa Yahweh itu. Begitu juga dengan yang tidak berulang tahun tetapi mereka tetap setia mengikuti streaming kami. Berkatilah mereka ya Bapa Yahweh dengan berkat-Mu yang berlimpah. Engkau tingkatkan income per bulannya sehingga mereka boleh melihat karya besar dari Bapa Yahweh. Mereka yang di luar juga yang memberikan persembahan tatangan, balaslah mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. Dan Yehi Ratsa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Dan Yehi Ratsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Dan Yehi Ratsa. Baruk atapa ero faruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friatmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
pagi, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa di acara ibadah-ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.